Dan Erin sudah terhubung nih Sobat Kreatif sama teman-temannya ya. Tapi sebelum belajar kita bakal dengar dulu theme song Belajar di RRI. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan puluh satu ini. Hai, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Wow, ya. Selamat Ramai pagi. sekali, ramai sekali pagi-pagi ini. Selamat pagi. Dan Sobat Kreatif ya, hari ini kita akan belajar bersama teman-teman dari SD Muhammadiyah 6 Palembang bersama dengan Ibu Martini SPD. Ya, dan Kak Erin mau sapa dulu nih Ibu Martini ya, kayaknya udah cantik sekali dengan jilbab pinknya ya Bu ya. Halo, assalamualaikum Ibu. Pagi juga Mbak Ari. Hai, apa kabar nih Bu? Sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah ya. Dan kayaknya anak-anak juga semangat ya Bu ya untuk belajarnya pagi hari ini. Ya, alhamdulillah Mbak, kita tetap sehat dan tetap semangat. Nah, dan hari ini kita akan belajar tentang tema 8 ya Bu ya, dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air ya Bu ya. Dan teman-teman yang lain gimana nih anak-anaknya ya, udah siap belum? Tapi lah ditunggu guru kelas 6 ditunggu soal pengawas mau datang. Udah Di siap bawah berarti. untuk pembelajaran kita hari ini? Nah, wow, ini yang join banyak juga nih Sobat Kreatif ya. Kayaknya belum selesai-selesai nih dari tadi ya. Ini sekarang sampai ada 85 loh ya yang join di YouTube, di Zoom maksudnya ya. Dan kalau kalian juga bisa nonton dari YouTube kita lagi streaming di RRI Palembang. Jangan lupa subscribe juga ya. Dan Ibu, Assalamualaikum Ibu.
Itu maka Dan kayaknya anak-anak juga udah siap ya Bu ya untuk belajar ya. Gimana kalau kita mulai aja Bu langsung pembelajaran kita hari ini ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Siap. Siap ya Mbak, ya? Langsung ya Mbak. Oke, jam 10.30. Iya. Jadi soal Iya Ibu. Mbak kurang jelas suaranya. Ya. ini kayak Kayaknya kita langsung mulai aja ya Bu ya pembelajarannya. Oh langsung mulai Mbak ya. Iya kita mulai aja langsung pembelajarannya ya sama anak-anak mungkin ya Bu ya. Oh iya. Maaf Oke. Mbak Arin, suaranya kurang jelas. Langsung saja ya. Mhm. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ya. Ibu minta tolong mic-nya dimatikan dulu nak ya supaya tidak terdengar ribut ya. Oke. Oke, Bu. Oke, ya mic-nya dimatikan supaya kita terdengar dengan jelas ya. Ibu udah jelas tadi kedengarannya jadi minta tolong mic-nya dimatikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Ya, yang sudah tolong mic-nya dimatikan supaya yang terdengar suara Ibu saja ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, anak-anak Iya, Bu. anak-anak kita hari ini belajar melalui live streaming RRI ya, Nak ya. Alhamdulillah. RRI sudah menjadi jembatan penghubung belajar daring kita. Terima kasih ya RRI. Semoga RRI tetap jaya selalu ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, ya Ibu kenalkan dulu, nama Ibu Martini. Ibu Ibu ngajar dan bertugas di SD Muhammadiyah 6 dan Ibu mengajar di kelas 5. Ya. Oke. Ibu sapa dulu anak-anak Ibu yang Muhammadiyah 6 ya, dari kelas 5A sampai 5E. Ya, hadir kalian semua, Nak? Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Ya, yang sudah dimatikan mic-nya ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Nak ya. Ya. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walaupun kita belajar masih dalam kondisi pandemi ya, Nak ya. Oke, hari ini kita belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Untuk memulai, marilah kita sama-sama membaca doa ya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya. Oke, lanjut Nak ya. Hari ini Ibu ulangi lagi, kita mau pelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Ya, kita tahu bahwa bagian besar
Nak tolong nak mic-nya dimatikan ya supaya hanya suara ibu yang terdengar. Oke, ya terima kasih. Oke anak-anak, sebagian besar bumi kita ditutupi oleh air ya nak ya. Sebagian besar bumi kita ditutupi oleh air. Nah, Ibu minta tolong kepada Mbak Arin, tolong ditampilkan PPT-nya, ya. Ada gambar airnya ya ini Mbak. Tolong ditampilkan PPT-nya. Diulang ya, sebagian besar bumi kita itu ditutupi oleh air. Nah, 97% itu air laut. Air laut itu asin ya. Nah, karena ya sebentar nak ya, Mbak Arin, tolong Mbak tolong ditampilkan PPT-nya Mbak. Nah ya, alhamdulillah terima kasih. Tampil nak, kelihatan nak? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kelihatan. Alhamdulillah ya. Nah, ini Kelihatan Bu. sebagian besar bumi kita ditutupi air ya, 97% itu air di muka bumi adalah air laut ya. Air laut itu makanya asin ya nak ya. Nah, karena asin menyebabkan air laut tidak bisa langsung digunakan. Ya, tidak bisa langsung digunakan untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga dan industri ya. Oke, lanjut ya. Nah, sementara itu, sisa dari 97% itu adalah air tawar. Ya, sisa dari 97% itu adalah air tawar itu ialah air yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Kita manusia membutuhkan air sangat besar ya nak ya. Nah, secara umum air itu terbagi 5 secara umum nah ya. Oh ya, tolong nak mic-nya dimatikan. Oke, tolong nak ya, suara mic dimatikan. Oke, lanjut ya. Secara umum air tadi terbagi 5. Yang pertama air laut. Air laut tadi asin ya, karena dia asin tidak bisa digunakan dalam rumah tangga dan industri. Yang kedua itu air permukaan air. Nah, permukaan air ini terbagi ya, meliputi sungai, air tawar, air rawa dan air danau. Ya. Lalu air tanah. Air tanah tadi terbagi 2, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Lalu yang keempat adalah mata air. Ya. Yang kelima air hujan. Nah, yang kita gunakan adalah air tanah. Ya, kebutuhan kita sehari-hari kita menggunakan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah. Ya, lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Nah, kita memanfaatkan sumber air berasal dari tanah dengan cara membuat sumur, ya nak ya. Dengan cara membuat sumur. Nah, bagi yang tinggalnya mungkin bukan di kota, dia masih menggunakan sumur. Tapi kalau kita di lingkungan kita di perkotaan itu banyak sudah menggunakan jaringan air pump, ya nak ya. Nah, air sumur ini kalau kita menggunakannya bisa
untuk mendapatkannya kita bisa menimba atau Wifi tadi. dengan cara memompa. Yang modern itu dengan cara memompa ya, disalurkan ke jaringan ya nak ya. Oke, itulah air bersih yang kita gunakan ya nak ya. Nah, supaya air tadi tetap terjaga, kita harus hemat dalam pemakaian. Bagaimana cara kita menghematnya nak? Supaya kita menjaga air tersebut supaya tetap terjaga. Nah, yang pertama kita harus menggunakan airnya jangan boros ya nak ya, jangan boros dalam penggunaan air. Misalnya kalian menggunakan air, kalau sudah selesai kita matikan air di kerannya nak ya. Semoga supaya air tadi tidak terlalu banyak mengalir. Nah, lalu kedua itu dengan cara misalkan kita mau menanam tanaman, air yang kita gunakan misalkan dari cucian beras atau dari kita mencuci sayur-sayur atau buah-buahan, nah itu kita tampung nak. Nah, penampungan air tadi bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman ya nak ya. Kita gunakan untuk menyiram tanaman supaya tanaman kita segar. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga ketersediaan air ya. Nah, apalagi selain itu kita bisa menjaga agar air itu tetap bersih. Kita jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi kita buang sampahnya ke sungai. Nah, itu sangat berbahaya anak ya. Bisa mencemari lingkungan. Kalau kita buang sampahnya ke sungai atau limbah dari pabrik buangnya ke sungai, bisa mematikan ekosistem yang ada di sungai, bisa mati. Selain itu juga masyarakat lain yang aktivitasnya menggunakan air sungai, mereka akan terdampak penyakit ya nak ya. Bisa dia penyakit kulit, bisa juga penyakit diare atau penyakit-penyakit yang lain ya. Maka dari itu mari sama-sama kita jaga ketersediaan air kita supaya tetap baik ya nak ya. Oke, lanjut nak ya. Iya Bu. Manusia ya. Oke, lanjut ya nak ya. Manusia sangat banyak memerlukan air ya nak ya. Ya. Oke, tolong dibuka gambar selanjutnya, Mbak. Gambar selanjutnya, Mbak. Mbak Arin. Oke, nak ya, karena ini ada gangguan ya nak ya. Ini tampil tidak nak gambar selanjutnya nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Tidak ya, sudah biar. Nggak ada, Ya, Bu. sudah, biar. Tidak ada, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Nah, tidak apa-apa. Kita Ibu lanjutkan lagi. Kita menjaga kualitas air tadi nak ya. Selain itu tadi
Kita jangan membuang sampah, misalkan plastik, ya nak ya. Kita buang ke sampah, itu juga bisa mengakibatkan mampet aliran sungai. Ya. Nah, dari itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi atau untuk mendapatkan air bersih tersebut. Ya. Ada 3 syarat untuk mendapatkan air dikatakan bersih, ya. Syarat yang pertama itu syarat fisik, ya, syarat fisiknya. Apa itu syarat fisiknya? Syarat fisiknya itu airnya ya dinyatakan tidak keruh. Ya, dikatakan syarat fisiknya itu misalnya airnya tidak keruh atau tidak kotor, nak ya. Kemudian tidak berubah warna, lalu tidak berbau, ya, dan tidak meninggalkan endapan, serta suhunya itu 10 sampai 25 derajat Celcius. Ya, kalau fisiknya saja kotor, bukan bau, maka air tersebut tidak layak untuk pakai. Ya. Lalu yang syarat yang kedua itu adalah syaratnya secara kimia. Bagaimana syarat secara kimia? Maksudnya itu mengandung bahan kimia yang beracun. Ya. Jadi tidak boleh mengandung bahan kimia yang beracun dan tidak ada zat-zat kimia di dalamnya. Dan cukup kandungan yodiumnya. Serta pH air tersebut ya 6,5 sampai 9,2. Nah, itu yang boleh dipakai, nak ya. Kalau lain dari itu tuh tidak bisa. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga itu kandungan mikrobanya. Apa maksudnya kandungan mikroba? Ya, maksudnya air yang bersih yang tidak mengandung mikroba atau hewan yang menyebabkan penyakit. Ya, misalkan menyebabkan penyakit tipes, penyakit disentri, penyakit kolera, ya. Jadi syarat air bersih ada 3. Ya, Ibu ulang lagi. Syarat yang pertama fisiknya harus bagus, ya. Fisiknya tadi ialah baunya tidak berbau, tidak berubah warna, ya, tidak ada endapan, kemudian tidak kotor dan tidak keruh, ya. Nah, itu sudah termasuk, ya. Kemudian ada lagi syarat yang kedua, syarat kimia. Secara kimia, yang ketiga itu secara kandungan mikroba, ya. Oke, anak-anak. Itu tadi penjelasan Ibu tentang faktor-faktor dari yang mempengaruhi air, kualitas air, nak ya. Nah, kalau air yang sudah kita gunakan, air yang sudah bersih, itu banyak kita gunakan untuk aktivitas kita, baik itu mandi, mencuci, memasak, dan kebutuhan lainnya. Ya, oke anak-anak. Oke, Sampai di Bu. sini penjelasan Ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Oke, nah sobat kreatif ya itu tadi pembahasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan air. Dan kayaknya untuk teman-teman yang dari SD
Muhammadiyah 6 Palembang juga bakal ada sesi tanya jawab nanti ya. Tapi kita break dulu ya Bu ya, kita break dulu 5 atau 6 menit ya. Nanti kita balik lagi nih buat teman-teman yang udah punya pertanyaan, silahkan siapkan pertanyaan kalian ya. Kita nanti langsung ada tanya jawab sama Ibu Martini SPD. Dan untuk teman-teman sobat kreatif juga yang di rumah yang sedang nonton atau juga sedang mendengarkan RRI Pro 2 Palembang nih, mau tanya-tanya juga boleh sih. Kirim aja langsung ke WhatsApp Pro 2 RRI Palembang ya. Di nomor WhatsApp kita di 085725 916 sobat kreatif. So kita bakal break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang tergirang, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 hey, now baby, I like me better without Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Dan sobat kreatif, kita udah balik lagi nih belajar di RRI ya. Dan hari ini kita belajar bareng sama teman-teman dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 6 Palembang ya, dengan tema 8 sobat kreatif, bersama dengan Ibu Martini SPD pastinya masih ya. Hai, halo Ibu. Iya Ibu, halo. Masih terhubung ya sobat kreatif. Kita ini ada teman-teman juga nih yang udah join di Zoom kita ya. Kita jadi belajarnya bareng-bareng nih kali ini ya, dan sampai seterusnya juga kok ya. Dan halo Ibu. Iya Mbak. Iya, tadi kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air ya Bu ya. Jadi ada beberapa jenis air juga, tadi sudah diterangkan juga sama ibunya. Dan sekarang mungkin dari teman-teman juga, dari adik-adik juga yang dari SD Muhammadiyah 6 Palembang ya, ini mungkin ada yang mau bertanya. Diva, Bu. Diva mau bertanya nih Bu. Diva Bu katanya ya. Siapa Diva? Mana yang mana nih Diva nih? Bu, nama saya Kaila Ziva Aurelia, kelas 5A, SD Muhammadiyah 6 Palembang. Dari penjelasan Ibu, saya juga membaca buku halaman 82, yaitu air yang tidak sadar. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa air bersih yang kita gunakan sehari-hari bukan air sadar? Apakah ada ciri-ciri khusus dari air tersebut? Mohon penjelasannya, Bu. Oke, Kaila Ziva tuh Bu ya pertanyaannya. Jadi adakah ciri-ciri khusus untuk air yang bisa kita gunakan nih? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Nak ya. Bagus ya pertanyaannya. Oke. Air sadar itu air yang mengandung kalsium dan magnesium. Dan ciri-ciri air bersih yang bisa kita gunakan itu ada 3 ya. Tadi ada secara fisiknya, secara kimia, dan secara mikroba. Secara fisiknya tadi yaitu air tadi tidak berbau, tidak keruh atau kotor, kemudian dia tidak berubah warna ya. Lalu air tersebut tidak mengandung zat kimia yang mengandung racun ya. Lalu cukup kandungan yodiumnya, dan air tersebut juga tidak mengandung mikroba yang mengandung mikroba, maksudnya itu airnya itu tidak mengandung air yang mengandung bakteri ya. Misalkan tipes, kolera, dan disentri ya. Itu ya anakku sayang. Oke, Ziva. Makasih Bu atas penjelasannya. Makasih ya. Ya, Makasih Ibu atas penjelasannya ya, kata Zivanya. Terus yang lain ada lagi nggak nih, yang ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Ada nggak? Alif, Bu. Siapa? Alif? Ya, Bu. Oke Bu, ada Alif nih yang mau tanya juga nih. Ya. Assalamualaikum Bu, nama saya Muhammad Alif Ramadan, kelas 5D, nomor absen 14, SD Muhammadiyah 6 Palembang. Dari penjelasan Ibu tadi saya memperhatikan kalau air bersih pH-nya kalau kita masak itu pH-nya akan berubah ya Bu. Iya. Oke nih Bu, jadi kalau air bersih dimasak pH-nya bakal berubah nggak Bu? Itu yang mungkin yang ditanyakan sama Alif ya. Iya.
Oke, anakku sayang, terima kasih Alif. Tadi pertanyaannya kalau air air yang dimasak yang tadinya pH-nya 6,5 ya itu tadi sampai 9,2 itu apabila dimasak dia akan berubah atau tidak. Nah, maka apabila tadi air yang bersih tadi kalau kita gunakan untuk masak, misalkan kita gunakan untuk meminum, memasak ya, maka airnya itu akan berubah ya. Oh, jadi Bagaimana berubah ya, anakku Bu ya? sayang? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama ya. Nah, terus yang lain ada lagi nggak nih yang mau tanya juga? Firly Bu. Siapa? Firly. Firly Bu ya, dia bilang Firly Bu gitu, mau tanya Firlinya ya. Nah, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dirlis Dewan, kelas 5B dari SD Muhammadiyah 6 Palembang. Bu Martimini, Dirli mau bertanya, bagaimana cara kita tahu apakah air itu layak untuk diminum atau tidak? Apakah cukup dengan mencium dan merasakannya? Ya. Ya, oke. Waalaikumsalam anakku Dirli. Terima kasih ya. Pertanyaannya bagus. Tadi sudah Ibu jelaskan di jawaban di teman kamu bahwa bagaimana air itu bisa layak dipakai atau layak kita untuk minum nak ya. Air tadi dari ada tiga syarat yang layak pakai tadi. Ibu ulang lagi. Syarat yang pertama kita lihat fisiknya ya. Fisiknya tadi, air tadi tidak bau, tidak kotor atau keruh, kemudian airnya tidak berubah warna, ya, kemudian tidak ada endapan. Nah, lalu syarat yang kedua, lihat secara kimianya, mengandung bahan kimia beracun atau tidak. Lalu syarat yang ketiga itu apakah dia mengandung mikroba ya. Nah, kalau dia syarat-syarat ketiga syarat itu tadi sudah bagus, sudah sesuai, maka bisa kita gunakan. Tapi kalau syarat ketiga tadi tidak memenuhi, maka tidak bisa kita gunakan ya anak sayang. Bagaimana Dirli? Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, Oke, sama-sama sayang. sama Dirli ya. Duh, Dirli pertanyaannya tentang air yang bisa diminum nih Sobat Kreatif. Nah, gimana sama yang lain? Ada yang mau tanya lagi mungkin ya? Karena waktu kita juga masih nih, kurang lagi masih ada 10 menit lagi nih Bu ya waktu kita untuk belajar di RRI hari ini. Ada yang mau tanya lagi? Ayah, Siapa nih? Akila. Nah, ada Akila juga nih Bu yang mau tanya ya. Oke, Akila mau tanya apa nih sama ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Salsabila Putri, kelas 5A, SD Muhammadiyah 6 Palembang. Misal di suatu daerah air sumurnya berbau dan berwarna sedikit keruh, Bu. Apakah masih bisa digunakan untuk minum? Oke, terima kasih Akila pertanyaannya. Apakah di suatu daerah ada air sungai yang mengalir, kemudian dia sedikit keruh, apakah dia bisa dipakai untuk minum? Ya, oke. Kalau air sungai yang mengalir, ya nak ya, keruh. Nah, tingkat keruhnya tadi, ya nak ya. Kalau air sungai itu kan jumlahnya banyak dan mengalir. Kalau dia keruh, ya, kalau dia keruh, ya keruh dalam kan kita tidak tercampur lumpur misalnya, nah.
ya tidak tercampur lumpur karena ibu pernah tinggal di daerah arah Pemulutan ya. Ibu juga pernah menggunakan air sungai yang airnya juga seperti yang anakku saya yang tadi katakan keruh, tapi airnya tidak berbau. Dia keruh tapi tidak berbau, ya. Nah itu masih bisa nak digunakan ya nak ya. Karena kita gunakan kita masak dulu, ya. Kita masak dengan ya, mendidihnya lama. Nah air tadi ibu ulangi, dia keruh tapi tingkat keruhnya tidak bercampur lumpur atau kotor-kotoran yang lain. Juga tidak berbau. Ya nak ya, kalau dia berbau kan dia ada bakteri-bakterinya kan yang mengandung penyakit. Nah, kalau tidak ada hal tersebut, maka insya Allah air itu bisa digunakan. Asalkan kita masak dulu dengan masak yang agak lama. Ya. Karena itu juga ibu rasakan. Waktu ibu masih tinggal di daerah Pemulutan itu, nak ya. Itu saja anakku sayang. Jawabannya. Diam. Efek samping, Bu. Oke, ya. Tadi ada itu pertanyaannya nih. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Assalamualaikum, Ibu Alicia mau nanya. Oke, Alicia ya, aduh banyak banget nih yang mau tanya kayaknya ya. Alicia deh, coba Alicia mau tanya apa? Assalamualaikum, nama saya Alicia kelas 5C dia 6. Saya ingin bertanya, Bu, apa perbedaan air laut dan air tawar? Laut dan air tawar. Iya. Maaf anakku sayang, bisa diulangi pertanyaannya? Oke, Bu. Apa perbedaan dari air laut dan air tawar? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya nak ya. Pertanyaannya bagus ya. Apa perbedaan dari air laut dan air tawar? Sudah jelas ya nak ya. Air laut itu airnya asin. Yang mengandung tawar itu maksudnya tidak berasa, tidak ada kandungannya, tidak asin maksudnya nak ya. Jadi sudah jelas bahwa kalau air laut airnya asin mengandung kadar garam 3 mcl kalau tidak salah nak ya. Kemudian kalau air tawar airnya tidak berasa. Ya air contohnya air tawar itu air sungai, air danau ya nak ya. Itu contoh air tawar. Oke nak, terima kasih jawabannya nak ya, pertanyaannya nak ya. Ya Bu, terima kasih. Mau nanya Bu. Oke, satu pertanyaan terakhir deh, satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kayaknya banyak banget ini yang mau tanya. Oke, yang terakhir yang mau nanya Bu, siapa? mau nanya Bu. Tanya Bu. Ya, Ayo Bu. Nanya Bu. ya tunggu sayang, tunggu dipandu dengan ini Mbak Arin. Siapa? Ya. Siapa yang mau tanya? Yang terakhir ya. Namanya siapa? Sekarang kamu bisa. Saya namanya Naila Bu. Oke, Naila ya, Naila deh Bu ya, Naila. Naila mau tanya apa nih sama ibunya? Ibu, Assalamualaikum Bu, nama saya Naila. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari air bersih dan air tidak bersih Bu? Oke, pertanyaannya ya Bu ya. Jadi apa nih Bu perbedaan antara air bersih dan air tidak bersih? Ya mungkin dipikirnya sama-sama air ya Bu ya. Jadi apa nih bedanya gitu? Ya. Oke. Air bersih itu air yang kita gunakan sehari-hari nak ya. Misal kalau kita gunakan ini air pam ya nak ya. Bisa kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci ya. Dan air bersih tadi ada 3 syarat nak. Syaratnya tadi kita lihat fisiknya ya, secara fisik, secara kimia, dan secara mikrobanya tadi. Itu syarat air bersih. Nah, kalau air tidak bersih, maaf ya Nak, contoh kalau air selokan
air itu tentu bukan air bersih dan tidak bisa kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan kita sehari-hari, misalkan makan, minum, memasak, mandi ya. Kalau kita gunakan tentu kita akan kena penyakit ya nak. Salah satu ini contoh penyakitnya penyakit kulit misalnya kalau kita gunakan pakai air kotor tadi. Itu jawabannya Naila. Ya Bu, makasih Bu. Oke Naila, ya itu tadi perbedaannya Naila ya. Nah dan aduh, kayaknya masih banyak ya Bu ya yang mau tanya-tanya. Tapi waktu belajar kita cuma sampai jam segini nih Sobat Kreatif. Gimana ya, nanti japri aja deh Bu ya langsung ya sama ibunya. Dan mungkin dari Ibu Martini nih ada tugas nggak untuk anak-anaknya? Nggak apa-apa Bu, kasih PR aja biar belajar semuanya ya. Iya, Bukan dulu ya. Per, Bu. Kita tadi. Ibu suaranya Kita tadi sudah mempelajari Ibu suaranya patah-patah Bu. yang mempengaruhi kualitas air ya. Itu ada 3 secara fisik dan secara kimia dan secara lingkungan. Jadi apabila menggunakan air kita gunakan Ibu foto-foto. kalian halaman 85 ya, buku cetak kalian halaman 85. Silakan kalian kerjakan di buku tulis, nanti kirim ke guru kelas masing-masing nak ya, nomor 3A dan 3B. Ya Bu. Nomor 3A dan 3B. Oke teman-teman ya, silahkan buka. Silahkan buka buku halaman 85 ya Bu ya. 3A dan 3B. Ya. Oke Bu, yang Bu yang bagian A sama B. Oke ya. Jadi PR-nya nih buka buku halaman 85 ya yang 3A dan juga 3B ya. Ibu halaman 30. Ya. Soalnya juga ya Bu. Ya. Yang 3A sama 3B ya Bu. Ya, excited banget ya ini. Ya, jangan ngomong dulu. Ibu ulang lagi. Tolong dimatikan dulu mic-nya. Ulang. Tugas kalian itu ada di Patah-patah Bu. Suara Ibu suaranya nggak jelas. Ibu nggak jelas. Oke nih, jadi untuk PR-nya ya untuk teman-teman di SD Dasar Muhammadiyah ya 6 Palembang. Hari ini untuk kelas 5 ya. Jadi itu buka buku halaman 85 dan juga nomor 3A dan juga 3B ya Bu ya. Ya. Bu, tulis di mana Bu ya? Kita akhiri pembelajaran kita hari ini sama-sama PR-nya apa berdoa Bu? ya nak ya. Soal Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. Amin. Amin.
Amin ya. Makasih, Oke Bu. deh Bu ya. Dan thank you. Terima kasih banyak untuk Ibu juga ya, yang sudah mengisi acara belajar di RR kita hari ini ya dengan Ibu Martini SPD dari Sekolah Dasar Muhammadiyah 6 Palembang ya Bu ya. Dengan mata pelajaran tema 8, subtema 3 PB1 Sahabat Kreatif, topik faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Dan tadi kita juga udah belajar bareng sama semuanya juga teman-teman dari SD Muhammadiyah 6 Palembang ya, dan banyak banget ini yang join Zoom. Kita ada 112 loh Sobat Kreatif ya. Wow, jadi semangatnya ya dari teman-teman SD Muhammadiyah 6 Palembang ini benar-benar bagus banget ya untuk belajar ya. Dan semoga semuanya yang kita pelajari tadi ini bisa berguna ya, diterima dengan baik juga ya Bu ya. Dan semoga di lain kesempatan kita juga bisa gabung lagi nih, belajar lagi di RRI ya Bu ya, pastinya ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya untuk ilmunya dan juga semuanya Sobat Kreatif. Dan Erin juga bakal undur diri sejenak, tapi nanti Erin bakal balik lagi nemenin kamu semua. Jadi tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Erin sama ibunya ya, sama teman-teman yang lain juga bakal pamit dulu. Besok ketemu lagi ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio.